Kembali dengan channel Sayem Printer. Kali ini saya akan membahas ya tentang tips membeli printer Epson L3110 atau L3210 atau seri-seri lain juga sama saja, tapi poin-poin penting yang harus kita cek nanti akan kami bahas di video ini. Kenapa orang ingin membeli printer second itu rata-rata adalah lebih karena budget ya, karena mungkin teman-teman yang pengen second ini itu menginginkan harga yang murah. Misalkan ini unit barunya dikatakanlah di angka 2,4 juta, jadi kalau misalkan teman-teman bisa dapat second itu mungkin di kisaran di 1,5 sampai 1,7 kurang lebih. Itu lumayan harga space yang didapatkan atau hemat yang kita dapatkan antara beli baru atau beli second. Dalam video ini nanti kami akan kerucutkan, yaitu membeli second secara offline ya. Jadi tidak akan kami bahas yang secara online, dan kami tidak rekomendasikan jika teman-teman itu tidak mengenal si seller atau calon sellernya, kecuali kalau teman-teman sudah kenal sellernya, sudah kenal baik dan bisa dipertanggungjawabkan, silahkan saja. Nah, tapi kalau di video ini nanti saya garis bawahi atau saya kerucutkan khusus untuk pembelian secara offline. Jadi teman-teman bisa langsung cek kondisi printernya seperti itu. Nah, langsung saja untuk tips yang harus dicek atau unit yang harus dicek sebelum dibeli. Yang pertama adalah kita mesti mengecek fisiknya itu bagus atau tidak. Jadi jangan dulu langsung cek nozzle seperti ini ya. Lebih dulu kita cek fisik. Misalkan kita harus cek dari ujung kiri, ujung kanan, di belakang seperti ini ya. Di scanner, misalkan di sini kadang itu kan kalau printer lama nggak dipakai itu di scanner sini kadang ada terjadi jamur atau semacam reaksi kimia yang membuat kacanya itu buram misalkan. Kemudian di sisi-sisi casingnya, di depan, di belakang itu kadang ada pecah misalkan, ada bahkan ada yang bekas terjadi terbakar, mungkin karena efek dari peralatan pemanas atau bahkan rokok atau apa, jadinya si casing itu melepuh atau ada bekas terbakar. Nah, kita harus teliti sekali. Nah, bisa juga dibuka di area depan. Kalau misalkan cuma dibuka di area depan cover ini, mungkin si penjualnya juga mengizinkan ya, karena di sini tidak membuka segel, kecuali kalau membuka di segel ini, di baut ini pasti tidak boleh. Nah, kita bisa tengok di dalamnya, dilihat di dalamnya itu bisanya masih oke atau enggak. Kalau printer sudah capek itu rata-rata di dalam mekanisnya itu juga ada semacam bercak-bercak tinta atau kotor, berdebu. Kadang juga si roll-roll atau komponennya itu pada aus, dan itu sangat terlihat kalau printer sudah capek seperti itu. Nah, kalau cek fisik sudah lolos, nanti berikutnya adalah cek semua fungsi. Nah, nanti fungsi juga akan ada beberapa bagian yang harus dicek.
yang paling utama adalah cek nozzle atau hasil cetak. Nah, ini untuk berikutnya ya, berarti cek nozzle. Cek nozzle ini mungkin teman-teman sudah tahu seperti apa cara ngetesnya. Nah, pastikan hasil cetaknya sempurna kalau bisa, karena printhead itu harganya cukup menguras kantong ya, bahkan rata-rata untuk L3110 ini separuh dari harga unit baru. Jadi usahakan dapat barang itu hasil cetaknya bagus. Kalau hasil cetaknya cacat ya tinggal nego-nego saja harganya gitu kan. Mungkin dapat murah tapi hasil cetaknya nggak sempurna, nah, itu tidak masalah. Nah, cek nozzle seperti ini ya. Ini langkah kedua. Kemudian langkah berikutnya adalah cek fungsi dari fotokopi atau scanner. Nah, menurut saya ini cukup diwakili dengan diperintah copy black atau color. Nah, itu sudah mewakili fungsi dari scanner itu. Contohnya seperti ini ya. Nah, di sini langsung saya contohkan cek fungsi scanner. Jadi untuk mempersingkat mungkin kita melakukan cek, cukup dengan menggunakan dua perintah, yaitu cek warna dan cek hitam. Nah, ini kita masukkan objek yang kita scan, ini contohnya seperti ini. Kemudian kita masukkan kertas kosong, kita tinggal pencet aja, misalkan ini yang hitam dulu ya. Kita lihat reaksi si printer. Nah, ini di sini cukup terlihat bagus ini untuk scan hitam atau copy hitam. Nah, sekarang berikutnya adalah tes warna. Ini hasil warnanya oke ya. Dari frame video sudah terlihat. Usahakan saat kita tes hitam atau warna itu kedua hasilnya adalah normal. Kalau misalkan tes hitam oke, kemudian tes warna ternyata ada bercak garis hitam atau cuma yang tercopy hanya separuh bagian, nah itu lebih baik di skip menurut saya. Karena unit scanner ini cukup mahal harganya, walaupun di Siam Printer Group itu juga stoknya banyak, tapi cukup itu nanti ada biaya lagi. Nah, kecuali dia jualnya murah, misalkan di bawah pasar, dan kita merelakan untuk membeli unit scanner, nah itu tidak masalah, silahkan dinego dan dipertimbangkan. Nah, fungsi scanner oke. Langkah berikutnya adalah fungsi connect dengan window atau laptop atau komputer ya. Kalau yang tadi kan nozzle check seperti ini, itu tidak perlu menggunakan laptop atau komputer, itu bisa dengan kombinasi tombol. Nah, untuk meyakinkan lagi kita harus tes dengan menggunakan komputer atau window. Mungkin seperti biasa kalian sudah tahu ya. Jadi tinggal masuk ke menu window test page atau dengan dokumen juga bisa. Yang penting si printer dengan si laptop itu nyambung atau connect dengan bagus sehingga bisa diperintah. Karena memang banyak unit second itu dia tidak connect dengan si laptop atau komputernya. Percuma kalau kita beli printer tapi ternyata dia tidak bisa connect ke laptop. Nah, itu nanti
sayang sekali ya, walaupun bisa copy tapi kan nanti mengurangi sekali fungsi dari printer itu. Kemudian langkah yang terakhir yang perlu kita bahas adalah soal total page. Nah, dulu di video di channel saya Printer sudah saya bahas tentang total page. Nah, mungkin ini saya langsung bahas total page ini penting atau tidak. Total page itu menurut saya adalah itu hanya tambahan. Kalau misalkan dapat di total page rendah, nah itu disyukuri saja. Kalau misalkan total page sudah tinggi nggak masalah, yang penting hasilnya bagus. Yang penting hasil bagus, fisiknya oke, menarik kertas, terus kemudian scan oke, ya nggak masalah. Kalau misalkan soalnya total page yang tertera di sini di nozzle check ini bisa dimanipulasi. Jadi kalau misal apalagi yang segelnya di sini sudah rusak ya. Di depan sini ada segel Epson itu sudah rusak, kemudian di bagian belakang sini ini kan ada maintenance box, ini sudah rusak. Nah, itu menurut saya total page-nya itu sudah tidak valid. Jadi kalau misalkan dapat total page tinggi pun nggak masalah, yang penting hasil cetaknya bagus. Nah, kalau yang paling istimewa menurut saya adalah cari yang masih segelan di depan yang tadi saya sebutkan ya. Di sini itu masih tersegel Epson, di belakang juga tersegel Epson. Nah, itu sangat istimewa, tapi unit ini sangat jarang sekali. Berarti kalau masih segel depan dan belakang itu pemakaian mungkin satu rim belum ada mungkin. Kalau yang masih segelan itu saya kira barangnya sangat langka. Jadi kalau misalkan segelnya sudah rusak pun tidak masalah, yang penting hasil pengecekannya bagus dari hasil cetak, hasil fungsi dari scan, kemudian dari koneksi dengan komputer, fisik oke. Nah, itu pun tidak masalah. Bisa kita ambil barang-barang yang seperti itu asal harganya masuk, dan silahkan dinego saja seperti itu ya. Dan yang berikutnya, mungkin ini yang terakhir, itu tanyakan kelengkapan ya. Walaupun kabel itu harganya murah ya, kabel power atau kabel USB itu harganya murah, tapi tidak ada salahnya kalian nanti menanyakan kelengkapan dari printer ini. Syukur-syukur masih ada unit boxnya, box yang ori yang dari pabrik, syukur-syukur masih ada itu. Tapi kalau nggak ada pun nggak masalah. Kemudian kabelnya ya silahkan dinego-nego saja. Kalau misalkan boxnya masih utuh, masih ada, kemudian kabelnya masih komplit, ada kabel power, ada USB, ya itu nilai lebih ya, nilai tambah. Biasanya kalau orang jual yang masih lengkap, dus, komplit, kondisinya istimewa, juga biasanya mereka juga mintanya agak mahal ya biasanya gitu. Nah, kembali lagi nanti di pertimbangan saja. Yang penting kalau saya bahas di video ini adalah checklist pengecekan. Mungkin dari saya Printer sementara itu dulu. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Bagi yang belum terbiasa membeli printer second, kalian bisa mendapatkan pencerahan atau apa saja yang akan dilakukan atau dicek sebelum membeli printer yang mungkin berseliweran di Facebook Marketplace, di forum-forum jual beli tiap kota atau kabupaten itu biasanya ada. Nah, sebelum kita beli, lakukan pengecekan seperti yang saya sampaikan tadi. Demikian dari saya Printer, salam sukses selalu.